Bapak, Ibu, Saudara-saudari seiman yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan hari Minggu Prapaskah kedua, baiklah kita dengarkan lebih dahulu bacaan Injil pada Minggu Prapaskah kedua. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di hadapan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari seiman yang dikasihi Tuhan, minggu lalu, minggu pertama Prapaskah, kita mendengarkan bacaan Injil dari Markus tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Baru saja dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan, Yesus dihantar oleh Roh ke padang gurun, di mana dia akan berhadapan langsung dengan setan dan pemikat dosa. Kemenangan Yesus atas pencobaan dan dosa memberi kita keyakinan bahwa di dalam Kristus kita juga akan menang dalam pergumulan kita melawan kekuatan jahat. Dalam perjalanan mereka ke Yerusalem, di mana Yesus akan disalibkan, para murid diperlihatkan kemuliaan Yesus. Peristiwa transfigurasi tersebut mengungkapkan jati diri Yesus yang sebenarnya dan sebagai antisipasi kebangkitannya. Ini juga merupakan antisipasi bagi para pengikut Yesus, bahwa jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya pula bahwa kita juga akan hidup bersama dengan Kristus. Kita dapat membayangkan apa yang para murid rasakan ketika mereka melihat Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya putih menyilaukan, dan Musa dan Elia berdiri di depan mereka. Terlepas dari ketakutan mereka, Petrus berseru,
Guru, bagus sekali kita berada di sini. Di hadapan para nabi besar di masa lalu dan Mesias yang dijanjikan ini, benar-benar merupakan gambaran surga itu sendiri. Kemuliaan yang akan datang. Apakah mengherankan jika Petrus benar-benar menginginkan momen ini berlangsung selamanya? Tapi ini bukan yang Yesus harapkan. Yesus harus mengalami penderitaan yang keji, baru kemudian mengalami kebangkitan mulia. Demikian pula dalam perjalanan hidup kita terus berjuang melawan si jahat dengan keyakinan bahwa dengan kesetiaan kepada Kristus dan kepercayaan pada kasih karunia-Nya, kita juga akan menang dalam perjuangan hidup ini. Syaratnya adalah kita harus mendengarkan Anak Allah dan menjadikan Kristus sebagai model hidup kita. Manakah indikasi bahwa kita mendengarkan Putra Allah? Pertama, kita menaruh harapan dan kepercayaan padanya. Inilah iman. Kita dapat belajar dari ketaatan iman Abraham, sebagaimana digambarkan dalam bacaan pertama. Kisah kepatuhan Abraham, bapa kaum beriman, adalah tipe atau bayangan dari ketaatan Yesus yang akan menyelamatkan dunia. Abraham rela mempersembahkan yang paling berharga yang dimilikinya, ialah buah cinta perkawinannya, yaitu putranya Ishak. Namun, setelah Abraham lulus ujian dari Tuhan sendiri, akhirnya yang dipersembahkan adalah seekor domba jantan yang telah disediakan Tuhan sendiri, bukan putranya Ishak. Ketaatan Abraham yang lahir dari iman kepercayaan mutlak kepada Tuhan diperhitungkan sebagai kebenaran. Ketaatan ini telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Dia rela menderita dan dipaku pada salib hingga wafat. Tetapi kebangkitannya adalah tanda, adalah bukti bahwa kuasa iblis, kuasa dosa dan maut dikalahkan oleh kemuliaan kebangkitannya. Demikian pula sebagai orang beriman Kristiani, ketaatan kita kepada Tuhan yang lahir dari iman dan kesediaan kita untuk mengikuti jalan salib, jalan penderitaan Yesus, menjadi pula alasan kita dibenarkan di hadapan Yesus Kristus. Kedua, indikasi bahwa kita mendengarkan Putra Bapa adalah bila kita mengundang Yesus dan membiarkan Dia berjalan bersama kita. Berjalan bersama Yesus menjadi jaminan bahwa kita dapat mengalahkan kuasa iblis, kuasa setan. Yesus hadir dan berjalan bersama kita dalam keseharian hidup kita, terutama melalui sakramen-sakramen gereja. Peristiwa transfigurasi selalu kita alami dan rasakan, terutama dalam sakramen-sakramen gereja seperti sakramen tobat dan Ekaristi Kudus. Marilah kita terus mendengarkan Putra Allah yang mengundang kita untuk masuk dalam perjamuan kudusnya Ekaristi sebagai gambaran perjamuan abadi di surga. Ketiga, mendengarkan Yesus berarti melakukan ajaran cinta kasih Tuhan. Cinta Tuhan menuntut pengorbanan diri. Untuk mencapai kemuliaan surgawi, para pengikut Yesus perlu memanggul salib dalam perjalanan hidup ini, dan akhirnya tanda bahwa kita sungguh mencintai Tuhan dan sesama bila kita saling menerima, saling mengampuni, dan saling menolong. Sebagai penutup, saya mengajak kita untuk merenungkan dalam perjalanan hidup saya. Apakah saya membiarkan Yesus berjalan dengan saya?
Apakah saya membiarkan kata-kata Yesus membimbing saya? Seperti yang diperintahkan Bapa, dengarkan Dia. Di saat-saat sulit, kepada siapakah saya menaruh harapan saya untuk mendapatkan pertolongan? Semoga iman kita akan kebangkitan Yesus menguatkan dan menolong kita untuk mampu memanggul salib kita dalam perjalanan hidup ini menuju kemuliaan surgawi. Semoga demikian. Amin.